الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah memperjumpakan kita kembali di tempat ini, dan kita tentu bersyukur serta berharap semoga perjumpaan kita kali ini di pagi hari yang sejuk ini akan mengundang keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang saya muliakan, salah satu rumusan dasar dalam hidup atau lebih kita kenal dengan sunnatullah adalah kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkirah kepada kita melalui ayat Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selama kita hidup, kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu jangan pernah dalam kehidupan kita yang sementara ini lalu kemudian tiba-tiba punya cita-cita hidup kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menarik lagi adalah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita, maka kalau kita melakukan pendekatan melalui Al-Quranul Karim, ternyata manusia itu lebih banyak yang gagal diuji dengan kenikmatan daripada kemudian diuji dengan keterbatasan. Rasa-rasanya dalam kehidupan kita, bimakna kehidupan pembelajaran kita tentang agama, kita jarang diajarkan oleh para guru-guru kita terkait nama-nama orang yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka gagal karena mereka rakyat biasa, karena mereka orang miskin, dan atau karena mereka orang bodoh. Justru di dalam Al-Quran yang kemudian Allah mention itu adalah mereka orang-orang yang gagal justru diuji dengan kenikmatan. Oleh sebab itu di awal perjumpaan ini izinkan saya mengingatkan kita semua untuk membangun pemahaman bersama bahwa ujian itu minimal ada dua bentuknya. Satu khairun, yang kedua syarrun. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sesuatu yang kemudian dalam persepsi kita baik dan nikmat, dan Allah pun akan menguji kita dengan sesuatu yang dalam persepsi kita buruk, lalu kemudian menghadirkan keterbatasan dan ketidaknikmatan. Dalam sejumlah pertemuan saya dengan jamaah, saya selalu nanya, kira-kira Bapak Ibu ingin diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Jawabannya itu rata-rata ingin diuji dengan kekayaan. Padahal survei berikutnya mengatakan, kalau orang sedang punya uang, orang sedang punya keleluasaan dalam hidupnya, justru lebih banyak orang yang melupakan Allah. Tapi lamun ditakdirkan urang tegaduh artos, banyak keterbatasan, diudag-udag hutang,
maka biasana sujud teh langkung lami tur langkung khusyuk. Oleh karena itu wajar untuk orang-orang dengan kelas iman semacam ini ku Allah tengah aja diripuhkeun ame sujud nalillah. Orang sehat kadang sujudnya sebentar, tapi ketika ia diuji dengan sakit justru sujudnya jauh lebih lama. Oleh sebab itu ayah dan ibu saya mengajarkan kepada saya bahwa salah satu bentuk kasih sayang Allah sama kita itu adalah Allah membuat kita merasa takut akan sejumlah hal, dan dengan ketakutan itu kita mendekat pada Allah. Maka dalam Quran ada kalimat walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang Allah sengaja membuat desain agar kemudian kita tidak punya akses pada kekayaan, tidak punya akses pada keleluasaan. Justru kita dihujam rasa takut akan kematian. Kenapa Allah menghadirkan itu? Karena kadang dengan skenario itu kita balik kembali kepada Allah. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang saya muliakan, kalau kita membaca sejarah, maka ada begitu banyak orang yang kemudian justru diuji dengan kebaikan lalu gagal. Kita ambil beberapa contoh. Dalam Al-Quran rasa-rasanya tidak diceritakan ada rakyat biasa lalu kemudian diuji dengan keterbatasan, lalu kemudian ia diancam dengan neraka. Tapi dalam Quran itu dijelaskan ada sosok pemimpin kerennya luar biasa, cerdasnya luar biasa, tapi ia kehilangan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada satu titik tertentu ia menyamakan dirinya dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang akhirnya kemudian ia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin ini kita berikan gelar dalam Al-Quran sebagai Fir'aun. Mohon maaf Pak, Bu, Fir'aun itu kalau dalam konteks kepemimpinan itu hampir tidak memiliki kekurangan. Apa kekurangan Fir'aun? Fir'aun itu sebagai seorang presiden, pemimpin tertinggi seluruh angkatan perang, ia itu adalah pemimpin yang sukses, pemimpin yang dahsyat luar biasa. Dari mana kita tahu? Kita yang belajar sejarah kebudayaan sejak kecil sampai sekarang menemukan di dunia itu ada beberapa titik-titik pusat peradaban yang kemudian sampai hari ini peninggalannya bisa kita ketahui bersama. Ada suku Inka, Maya, dan Aztec. Ada Mohenjo-daro dan Harappa. Dan jangan lupa Mesir itu salah satu pusat peradaban dunia. Fir'aun berhasil membangun infrastruktur di Mesir. Gak ada yang mendebat itu. Tata kotanya bagus, infrastruktur dibangun keren, dibangunlah bangunan-bangunan yang monumental dengan teknik arsitektur yang tinggi. Jadi kalau ukurannya pembangunan infrastruktur, Fir'aun itu keren. Tapi Fir'aun itu jauh dari nilai-nilai demokrasi. Ia membungkam orang-orang yang beda. Ia memenjarakan orang-orang yang beda dengan dirinya. Bahkan kemudian ia membunuh orang-orang yang berseberangan dengan diri. Sampai pada satu titik tertentu, kejahatan paling dahsyat yang dilakukan oleh Fir'aun adalah ketika Fir'aun menisbahkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kira-kira kenapa Fir'aun bisa semacam itu? Fir'aun itu bisa semacam itu karena orang-orang yang ada di sekelilingnya selalu memberikan legitimasi bagi Fir'aun. Karena Fir'aun itu keren, akhirnya ia semena-mena.
Orang-orang yang ada di sekitar Fir'aun itu nggak ada yang berani ngeritik Fir'aun. Contoh, saya sekarang pakai baju biru tua. Kata Fir'aun, itu putih. Itu ngadak-ngadak menterinya, menkonya, anggota DPR-nya, partai pendukungnya itu berubah, mengatakan bahwa baju yang saya pakai ini putih. Oleh karena itu saya minta, siapapun pemimpin yang ada di lingkungan kita, kalau ia melakukan kekeliruan, kritik tapi secara konstruktif. Ini bukan hanya berlaku bagi pimpinan negara, tapi pimpinan jamiah dan pimpinan keluarga. Bapak ka ibu nyaah teh sae, bapak ka ibu mika cinta mika dedeh teh sae. Tapi bentuk ekspresi kecintaan kita pada istri adalah dari hari ke hari kita meningkatkan kualifikasi istri kita agar jauh lebih soleha. Ima aya salah kita. Bulan Ramadan pamajikan teh make baju syar'i. Cek salakina teh, alhamdulillah bapak teh gaduh garwa teh manis soleha. Edisi Ramadan. Palebah tahun baru make rok mini. Kutangkan itu ka dieu. Lempang di Pangandaran cek salakina teh kieu keren mama, mamah mah sensual dan eksotis. Itu bukan bentuk kecintaan kita. Kita yang hadir di sini secara umum keluarga besar Jamiah Persatuan Islam. Kita mencintai Jamiah ini, tapi ada catatannya. Kalau kira-kira kiadah kita, pimpinan kita, dalam perspektif kita melakukan kekeliruan, maka boleh dibuka ruang kritik. Saya kemarin diberikan kewenangan jadi koordinator Pilpres PP Persis. Itu mendapatkan kritik tajam dari berbagai macam kalangan di jamiah kita. Profesor Atip nanya sama saya, karena kebetulan beliau paman saya, Tang, nyeri hati eta ku jamaah dikit tuh. Jawaban saya gini, nya atuh mang teu ngabibisani, aya anu kaleuweuhi mah nyeri hati. Tapi ini menunjukkan bahwa benar Persis itu didirikan di atas nalar kritis. Sehingga kalau ada kebijakan di Persis mesti langsung diturut, didialogkan dulu, bahkan diperdebatkan dulu. Dan saya minta budaya ini tetap tumbuh di tengah-tengah kita. Kalimat sam'an wa ta'atan ahabba au kariha, sam'an itu bukan hanya mendengar, tapi di situ mendengar, menganalisa, kalau bisa mendiskusikan hal itu. Tapi saya juga minta, kalau sudah ada kebijakan, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Itu kultur yang harus dibangun. Kalau jamiah ini pengen ada dan terus memberikan kemaslahatan bagi sesama. Ini contoh Fir'aun. Yang kedua, ada tuh yang diuji dengan harta banyak, tapi lalu kemudian ia lupa menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Qarun. Qarun itu seperti konglomerat hitam. Tugas Qarun adalah mengumpulkan harta dan ia membangun relasi dengan penguasa. Ia melakukan eksploitasi, lalu kemudian hasilnya kurang lebih dibagi-bagi dengan penguasa. Penguasa lalu kemudian memberikan legitimasi pada perusahaan Qarun. Qarun lalu kemudian memberikan sumbangan politik, dana politik untuk pemimpin di masanya. Makanya Pak, kalau kita bersahabat dengan Quran, kita itu nggak bakalan kagetan lihat fenomena apapun. Da sagala ge aya. Ningali pamimpin anu dolim santai we. Nah si ieu pamimpin dolim-dolim kumaha, sadolim-dolimna si ieu biasa we sakieu mah. Dibanding Firaun mah biasa, dibanding Namrud mah biasa. Berikutnya ada orang yang diberikan kecerdasan dalam berpikir, kapasitas intelektual yang keren, namanya Haman, tapi lalu kemudian intelektualitasnya itu tidak dihadirkan untuk menghadirkan kemaslahatan.
Tugasnya itu melegitimasi, bikin naskah akademik agar kemudian kebijakan penguasa itu seolah-olah baik untuk masyarakat. Ketika ada 3 kelompok ini, siapa yang mampu menandinginya? Hanya satu, namanya Musa. Musa itu punya keistiqomahan, punya keberanian, punya kecerdasan, punya kemampuan membangun argumen. Jadi Allah selalu mempertemukan 2 kelompok ini hingga akhir zaman. Pertanyaannya, ayeuna urang aya di mana? Hayu we ngaku Musa. Padahal pagawean ngumpul-ngumpul duit tina ngeksploitasi sumber daya kita, lupa untuk berzakat, lupa untuk berinfak, lupa untuk bersedekah, lupa untuk berwakaf. Ya. Makanya bagi orang-orang kaya nih, jangan lupa ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Di Persis itu nggak ada zakat profesi. Bahasanya diubah jadi infak wajib. 2,5% dari penghasilan seseorang di bidang jasa, lalu kemudian 2,5%-nya itu dari apa yang dikumpulkan setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dan izinkan saya menyampaikan, sabab guru teh kudu diguguk jeung ditiru. Saya itu punya komitmen, Pak. Saya kalau ngaji, ngasih seminar apapun itu, meskipun menurut syariahnya saya harus memakai itu untuk kepentingan pokok, sisanya baru kemudian dikalikan 2,5%, saya cukup disiplin. Saya minta ke istri, apapun yang saya dapatkan dari menjadi pembicara di ruang manapun, saya minta itu lalu kemudian diambil dulu 2,5%. Ini komitmen kita sebagai muslim. Bapak tahu Ahmadiyah? Kelompok yang mengklaim bahwa mereka muslim tapi mereka berada di luar Islam karena mereka punya nabi lebih, namanya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Lalu kemudian setelah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, mereka punya 5 khalifah, dan sekarang mereka punya khalifah ke-5. Mereka berikan gelar Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayadahu Ta'ala binasiril Aziz. Kenapa orang Ahmadiyah kuat? Dakwahnya ditutup ruang dakwahnya oleh pemerintah, tapi mereka tetap hidup, mereka tetap melakukan pengkaderan. Tolong jangan salah sangka, itu banyak beredar hoax karena mereka dibantu Yahudi lah, dibantu apalah. Ternyata enggak. Karena di mereka ada jenis kedermawanan, jenis ibadah maliyah di mereka yang disebut dengan candah. Candah ini seperti zakat. Jumlahnya berapa? 10% dari apapun penghasilan mereka. Kalau mereka ingin dikuburkan di pekuburan milik Ahmadiyah, mereka harus membayar candah wasiat. Candah wasiat berapa? 20% dari apa yang kemudian menjadi harta mereka. Maka mereka mandiri. Itu wae anu teu nyunah Pak maju. Piraku urang anu nyunah henteu. Jaba urang mah dicontohkeun ku Rasul. Maka silahkan bayar zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nanti di akhir Ramadan ada kewajiban zakat yang paling enteng, namanya zakat fitrah. Saya tidak pengen di Katapang ini ada orang lalu kemudian mempertanyakan jumlah besaran zakat fitrah. Lamun aya cabut kartu anggotana. Sekarang kan kalau nggak salah, kalau Kabupaten Bandung itu zakat fitrahnya 40.000. 40.000. Da eta sok aya ceuleupeng anu kieu jamaah teh. Ustad punten da abdi mah beasna ge mirah cenah. Kenging teh kirang ti 40.000. Lamun nya miskin mah teu nanaon. Ieu mah bener, beasna mah kurang ti 40.000 2,5 kilo teh. Tapi tiap poe si eta udud jeung ngabaso.
Man urus tunyung. Bayar. Saya sering mengingatkan, perintah zakat itu imperatif sekali. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, bukan mohon, bukan minta. Tadi saya lihat ketika parkirin motor saya, di sana ada stand Laz. Saya minta ke teman-teman Laz itu, kalau Anda ketemu dengan wajib zakat, Anda nggak boleh memohon, Anda nggak boleh meminta. Jangan lecehkan agama ini. Kalimatnya juga ambil kok. Ya Allah, kanu beunghar teh urang teh siga barang main. Assalamualaikum, Pak, Bu, ieu mah punten manawi we sareng manawi bade mayar zakat. Cik ari dirjen pajak datang ke wajib pajak, aya nu siga kitu. Orang pajak datang ke perusahaan kita, Pak, punten ieu mah manawi we bade mayar pajak. Orang samsat ka urang aya nu kitu. Henteu. Kita kalau bayar pajak kendaraan bermotor di Samsat, habisnya motor itu Januari, eta Desember karak pekan kedua ge geus mayar. Daek ngantri. Bahkan nu edan di republik ieu kadang rek mayar pajak ge saking hayang tereh kudu nyuap. Urang terek mere duit ka negara. Hese keneh tepikeun ka nyuap. Wanieun deui. Ketika kemudian sampai, kata petugas Samsat nate, ini yang harus dibayar. Pernah teu nawar? Mohon maaf, ini kendaraan saya mah ada kaluaran ngan kur Sabtu Ahad unggul. Tiasa teu dikirangan. Pernah ada yang gitu? Enggak, datang segitu dibayar segitu. Pas beres mayar didoakeun teu urang. Sugan kieu, alhamdulillah jazakumullah khairan Bapak. Semoga apa yang Bapak berikan bagi negara bermanfaat untuk umat dan bangsa. Tara. Tapi dibayar teu pajak? Dibayar. Zakat di Masjid Batur mah Pak, ya Allah lamun mayar zakat teu pira 2,5 kilo ge. Doana teh teu siga Persis. Persis mah irit doana teh. Ya Allah batur mah eta ngadoa teh sagala didoakeun, tapi sampai hari ini pemerolehan zakat kita di republik ini yang bisa tertarik oleh wajib zakat itu baru di angka 6,8%. Teu kabitaeun didoakeun teh. Oleh sebab itu saya minta kita-kita yang di sini membayar zakat. Ya, bayar zakat. Tapi ingat zakat itu hitungannya terbatas. Maka saya lebih percaya pembangunan infrastruktur di jamiah ini sumber dananya itu bukan zakat, karena zakat itu terbatas. Sok infak, sodakoh dan wakaf. Maka sekarang Persis punya lembaga wakaf, punya badan wakaf dengan akreditasi nasional. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, ini ujian berikutnya. Apa yang harus kita lakukan ketika kemudian kita diuji? Satu, kalau kita diuji sama Allah, anggap itu bentuk kasih sayang Allah sama pribadi yang beriman. Karena di dalam Al-Quran ada kalimat ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanu wahum la yuftanun. Apakah engkau mengira ketika engkau mengklaim sebagai orang beriman, maka kemudian aku tidak akan mengujimu? Di rangkaian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan mengujimu agar aku tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya hanya klaim semata. Jadi kita pasti diuji, Pak. Ustadz pasti diuji, presiden pasti diuji, rahayat pasti diuji. Dan kita harus siap dengan berbagai macam ujian. Contoh, pemilu sudah usai. Heg, ieu mah hegnya. Hegna teh presiden teh bukan pilihan keluarga besar PC Persis katapa. Da teu milih ieu, tapi nu jadi ieu. Apa sikap terbaik kita?
Kalau memang itu jadi kesepakatan republik ini melalui mekanisme demokrasi sesuai dengan konstitusi, maka tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Kita menerima ini takdir Allah dan kita lanjutkan dakwah kita. Sederhana. Ya. Jangan, jadi bagi saya gini aja lah ya. Kalau kita memang berani, sok berani singpol. Tapi pakai hitungan. Ini mah ada yang kekeh nolak segala macam, tapi cara untuk nolak dia nggak punya. Faktanya nggak dikumpulin sejak awal, argumentasinya nggak dikumpulin sejak awal. Saya kasih contoh. Ini biar jadi pengetahuan kita saja. Di negara-negara maju, 1 tahun jelang pemilihan kembali presiden atau kepala negara, maka ada konstitusi yang mengatur kepala negara itu dilumpuhkan oleh konstitusi. Makanya ada bahasa lemdak, bebek yang lemah, dibikin jadi bebek yang lemah. Contohnya apa? Dia nggak boleh ubah APBN, dia nggak boleh rotasi pemimpin di akhir masa jabatan. Kenapa? Karena kalau dia diberikan kewenangan itu, maka yang terjadi seperti sekarang, ada perdebatan. Kenapa tiba-tiba di akhir masa jabatan ada uang lebih dari 470 triliun yang bisa dipakai bansos? Salah saha. Bukan hanya pemegang kekuasaan, tapi otoritas politik kita nggak ngatur itu. Harusnya diatur dong. Dah hese milari jalma supaya konsisten karena hukum susah. Makanya kita batasi dengan hukum. Nanti ada pemilihan bupati Oktober. Harusnya dari Oktober yang lalu sampai Oktober yang akan datang itu nggak boleh ada perubahan kadis, kabid. Itu yang dilakukan di negara maju. Urang mari geus kajadian karakwe ganeng. Mantakna memang orang teh kedah pinter. Sabab lamun urang rada belet, rada we beletna. Dibobodo urang. Dan ingat, kita harus adil. Kita harus adil. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, jadi ini, kita pasti akan diuji. Berikutnya, kalau kita diuji mesti ngapain? Kita harus ingat, Allah tidak akan menghadirkan beban tanpa pundak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah menguji kita, pasti Allah memberikan seperangkat kemampuan pada diri kita untuk mampu melewati dan lulus dari ujian itu. Maka dalam fikih umat Islam, orang yang bunuh diri tetap wajib untuk diurus jenazahnya, tapi haram untuk disolatkan. Kadang saya ya, kalau ngelihat rumusan kayak gini, sok kadang karunya bisa. Paneta jalma nu bunuh diri teh Pak, saking bingung jeung saking ripuh menghadapi kehidupan. Dalam tanda petik ia gagal hidup di dunia. Meninggal dengan cara bunuh diri, lalu kemudian syariat mengajarkan kepada kita untuk tidak menyolatkan, artinya tidak mendoakan. Dunia ripuh, akhirat ripuh. Oleh karena itu muncul pertanyaan, kenapa orang yang bunuh diri nggak boleh disolatkan? Nalar kita akhirnya bekerja Pak, mencari ayat-ayat, dan saya ketemu dengan ayat ini. Simpulannya adalah kenapa kemudian syariat ini melarang orang yang bunuh diri untuk disolatkan? Karena bunuh diri adalah tindakan yang secara syah dan meyakinkan dari seseorang untuk berprasangka sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang bunuh diri? Dia berprasangka buruk. Dia kira Allah nggak ngukur kemampuan dirinya untuk melintasi ujian itu.
Tapi berita bahagianya apa Pak? Berita bahagianya, dan ini harus jadi kajian kita semua, ternyata angka bunuh diri tertinggi di dunia itu tidak hadir di negara-negara miskin. Dua negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia itu Korea Selatan dan Jepang. Yang dalam perspektif kita, dua negara di Asia Timur itu adalah negara yang maju, Human Development Index-nya tinggi. Saya dulu bertanya-tanya, kenapa sih orang Korea tehnya manis seneng bunuh diri? Ketika kemudian saya ditakdirkan diundang sama IKMI, Ikatan Keluarga Muslim Indonesia di Seoul, di Korea Selatan, yang kemudian akhirnya saya berkesempatan berkali-kali berkunjung ke Korea Selatan, lalu kemudian melakukan semacam riset kecil-kecilan, dan saya membaca sejumlah referensi. Ternyata orang Korea Selatan itu 80% lebih mereka itu ateis. Mereka tidak punya struktur keyakinan. Oleh karena itu, kalau di sini ada teman-teman pemudi atau persistri yang masih agak muda, sering nonton drama Korea, coba Anda lihat, apa hadiah yang paling diinginkan oleh seorang gadis di Korea kalau usianya 17 tahun? Operasi mata. Sangkan matana bolotot. Di urang mah nya teh dioperasi ge barolotot kabeh. Kecuali ke khutbah Jumat kabeh jadi sipir. Barolotot, Pak. Dan mereka kalau nggak bisa kayak gitu, itu bisa bunuh diri. Ada begitu banyak film dalam drama Korea yang temanya anak-anak SMA dipaksa oleh ayah dan ibunya masuk bimbingan belajar kelas wahid agar kemudian mereka bisa masuk kampus-kampus ternama di Korea. Kalau mereka gagal, banyak di antara mereka yang melakukan tindak bunuh diri. Beunghar aya masalah saeutik bunuh diri. Kunaon? Karena bagi orang-orang yang tidak punya sistem keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka ketika ada masalah, mereka tidak punya tempat seperti kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meminta dan curhat kepada Allah. Akhirnya ketika nalar mereka tidak bisa bekerja, tenaga mereka tidak bisa mereka pergunakan untuk menyelesaikan masalahnya, maka mereka mengambil putusan untuk bunuh diri. Bandingkeun jeung urang Katapang, hirup rada ripuh, pikeun ripuhnya, hutang ka warung aya, ka koperasi boga, ka pinjol aya. Tapi bagi sebagian orang yang sampai hari ini mohon maaf belum tersentuh dakwah, lalu kemudian tetap melaksanakan ulang tahun, eta anger we tiap ulang tahun teh doana teh semoga panjang umur dan bahagia. Geus puguh hirup teh ripuh, tapi tetap boga kosakata semoga. Itu yang nguatin kita. Makanya saya minta ke pimpinan-pimpinan jamaah ya, ngurus persis teh bukan ibadahnya aja, muamalahnya juga harus diurus. Sakit hati saya dengan istri ketika suatu ketika ada seorang perempuan gadis di Persis yang kemudian berkirim DM kepada kami yang mengatakan ia terlilit pinjaman online yang asalnya hutangnya 8 juta, per beberapa bulan yang lalu jadi 157 juta. Dia udah diancam, fotonya sudah diubah, wajahnya dia lalu kemudian ke bawahnya, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, itu lalu kemudian gambar bugil. Terus fotonya disebarin ke lelaki hidung belang, diteror habis-habisan. Sampai anak ini lalu kemudian punya pikiran untuk bunuh diri. Karena DM, saya turun tangan, saya bilang ke Umi, karena istri saya mantan ketum PP Pemudi, panggil orang. Saya panggil, saya bawa ke OJK, saya lihat apakah kemudian pinjaman online-nya resmi atau tidak. Ternyata tidak resmi,
Saya bilang karena ini tidak resmi nggak usah dibayar. Mereka ngancam melaporkan ke polisi, saya bilang kita yang datang ke polisi duluan. Kita kejar orangnya. Nggak cukup di situ karena dia ngancam terus, mohon maaf Pak, saya ini Dewan Pembina 2 geng motor terbesar di Jawa Barat. Saya Dewan Pembina XTC dan Briges. Saya suruh tuh anak-anak pendaresepeun barudak mah di Parabanuk itu tuh. Teangan aing mah teh hayang nyaho, pangihan jelema ieu, bawa ka aing. Dibawa. Karena kalau niat, Pak, orang yang kirim SMS dan WA nggak jelas itu, kalau kita niat nyari itu pasti bisa kita temukan. Ya. Tapi saya ngobrol ke perempuan itu, ini juga salah antum. Kunaon orang teh meneresep kana nganyu. Pan Rasul teh tiap beres salam eta teh salah satu doanya beliau mendoakan dirinya dan umatnya agar jauh dari hutang. Ieu mah ya Allah eta seragam persisri dianyuk 3 kali. Ulah geuleuh. Kes atuh. Ini kritik saya ya, sok dangukeun ka ibu. Bae teh diundang deui ku persisri ge aing. Kaos kaki ngan ukur 15.000 2 kalian nyacenya ulah bayar 15.000. Lamun kuat ngan ukur 7.500 meuli sabelah heula minggu hareup hiji deui. Biasakan. Kalau di sini ada orang perbankan, saya bisa nyebutin nomor NIK saya 320405130581 0005, silahkan cek di BI, saya punya utang nggak? Saya punya prinsip di keluarga, sebelum saya punya uang untuk membeli sesuatu, maka kami bersepakat untuk bersabar dan tidak mengambil jalan untuk berhutang. Ya, sok. Ustad kumaha abdi mah kagok tos gaduh hutang, bayar. Tiasa ngahubungi ustad henteu. Tokona tos tutup. Oke, nih berikutnya apa? Ini yang terakhir yang pengen saya sampaikan. Kalau kita diuji, balik lagi ke Quran. Makanya saya pengen ulang ya. Persis ini organisasi yang berjuang menegakkan Quran dan Sunnah. It's mean kalau kita punya masalah, balikin ke Quran, balikin ke hadis. Kalau kita diuji harus ngapain? Balikin ke Quran dan hadis. Satu tadi, anggap wajar dan iman mah pasti bakal diuji. Nu kadua harus ada optimisme, Allah pasti bantu karena Allah sudah nguatin saya. Yang ketiga, pinang pertolongan Allah. Bagaimana cara meminang pertolongan Allah? Ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Pinang pertolongan Allah itu dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Kalau kita sedang diuji, sing sabar. Makanya nanti mungkin ada kartu baru, kartu Indonesia Sabar. Kan kita sekarang mulai akan diuji nih, Pertalite akan dihilangkan, diganti dengan yang kurang lebih RON-nya lebih tinggi, lalu kemudian harganya konon katanya dimungkinkan 3.800 lebih mahal. Ya, siap-siap. Lalu kemudian PPN yang tadinya 10% jadi 12%. Tarif dasar listrik bakal naik. Urang Persis teu kudu hariwang sih kitu boga Allah wae. Santai. Lamun aya Jokowi ke tahekeun atuh tong 12%, sok 50% kagok edan aing. Eta mah aral. Eta mah aral. Gitu. Saya udah lama Pak nggak ke pasar. Yang ke pasar ada khadimat kami, asisten rumah tangga kami. Kamari terada ngeluh, Pak Ustad, kunaon bi? Aina beas awis. Oh, tapi kagak leh. Alhamdulillah nyatos.
nya tuh Pak Ustad cenah babari ari abdi kumaha nya geus we bibi ditaikeun gaji beres Pak masalah. Tapi eta si bibi nya meureun calon ketua partai sih kan teh kata eta tiba-tiba ngobrol ge atuh Pak Ustad karunya wong cilik aduh cenah ieu sigana sakedeung deui jadi ketua PDI jadi pembantu. Saya bilang tetap nggak apa-apa. Allah tuh kalau muji kita pasti Allah akan cukupkan kita. Saya mau tanya ke bapak-bapak, Saban kamari ngagalih acuk teh? Nu enggal, Henteu. Rajab? Rabiul Awal? Rabiul Akhir? Ari ayeuna Ramadan bade? Ari gaji tiap bulan anger? Kunaon cik ari ujung Ramadan mah kabeuli we baju teh. Omat jawabanna teh nganyuk Ustad aing sebel. Saya Pak, saya sering bilang saya ini lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Saya katakanlah keluarga kami itu miskin. Di Tasikmalaya itu miskin. Saya tuh nggak kenal Jogja, nggak kenal Toserba. Kalau menjelang Lebaran pun bapak teh eta boga budak 7, maklum gurunya, loba waktu luang. Eta mah ditungtun sadayana ka pasar Ramadan di Cihideung. Anu kadang sim kuring teh sok karunya nya kapun bapak lamun rebut tawar teh dah hayang murah tepikeun ka dicarekan ku nu boga etana. Bapak mah cenah mani teu kira-kira cenah nawar teh nyieun sorangan bajuna. Eta mah pun bapak mohon atuh teu sawios. Da pun bapak mah tarangap mohon atuh teu sawios satur nuhun. Lempang deui. Ya Allah etanya jaba beurang urang teh init jam 10. Lohor can beres salat heula di daerah eta Masjid Agung. Balik deui ka dinya neangan nu leuwih murah. Eta teh ngabuburit parat tepikeun ka magrib. Bari kadang di tahun-tahun tertentu anger teu meuli da teh cukup duitna. Ya Allah, tapi secara umum tiap tahun bapak bisa menghadirkan baju buat anak-anak. Sampai saya akhirnya punya simpulan, salah satu keajaiban Ramadan itu hadirin berkah dan menambah rizki. Aya we jalan nantinya banyak. Makanya ini mah berita agar memotivasi aja ya. Bagi ibu dan bapak yang belum punya baju lebaran, tenang. Mun kira-kira can kabeli, bikin surat ke PP Persis. Lebaran ayeuna unur 2 minggu. Gitu. Sok santai aja. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, contoh kesabaran dari siapa? Dari Nabi Ayub. Nyapanya. Nabi Ayub sabar ya Allah. Nabi Ayub panyawatna naon bager? Kulit. Ada yang bilang lepra, ada yang bilang kanker kulit. Sejak lahir enggak? Enggak. Meninggalnya karena kanker kulit enggak? Enggak. Umatnya sakola we di mualimin ditanya ku sim kuring, apal teh Nabi Ayub? Apal Ustaz, sa Nabi Ayub teh eta nu budug. Teu mimiti iraha ti lahir Ustaz. Tuluy maotna kunaon? Pedah budug Ustaz. Cik kira-kira naon maksudna eta Allah lamun bener kitu? Aya nabi ti lahir teu pikeun ka maot budug. Manfaatna tuh. Apa nilainya? Enggak ada. Maka kalau kita baca Qisasul Anbiya tuh, kisah-kisah para nabi, ada sejumlah tafsir yang menyampaikan bahwa Nabi Ayub itu sampai 70 tahun hidupnya baik, enggak ada kekurangan. Istrina geulis, budakna berprestasi, relasinya banyak. Kenapa relasinya banyak? Karena usahanya sukses. Jadi lamun ayeuna bapak ibu keur loba duit, loba babaturan, wajar. Kunaon loba? Rek ngarinjem duit. Baik saya mah diulang-ulang masalah nginjem duit tuluy. Meh areureun. Nginjem duit, menta proyek. Kan gitu. Nih saya kasih tahu, Bapak kalau pernah jadi kepala daerah lalu berhenti, terasa bedanya.
Waktu jadi kepala daerah, kita manggil siapapun datang. Beres saya jadi kepala daerah. Hese tadi dipanggil. Nabi Ayub kayak gitu. Nabi Ayub ketika sukses, temannya banyak, relasinya banyak. Ketika sakit, tidak bisa menjalankan bisnisnya ambruk, semua orang hilang. Bahkan ada fragmen kan, yang sebetulnya ini harus kita ambil hikmahnya. Nabi Ayub pada usia tertentu, di sakitnya yang sangat parah, ketika sudah ditinggalkan oleh relasi dan keluarganya, Nabi Ayub tinggal hanya bertemankan belatung. Eta teh sebenarnya masih loka. Kadang sato teh leuwih satia tinimang manusia. Punten ya panya upami bapak ayeuna kasep kene, gaduh penghasilan, ku ibu teh sayang deui wajar Pak. Tapi pami bapaknya tos aki-aki, puntennya kana atos. Penghasilan sudah berkurang, tapi kalau jalan masih dipegang tangannya, itu yang disebut dengan rohmah. Kan ada sakinah, mawadah, rohmah. Secara ringan saya selalu ngobrol gini, mawadah itu cinta karena, tapi rohmah itu cinta meskipun. Ya, wah pamajikan gelis, bogoh, mawadah. Pamajikan geus jadi nini, huntunanya sadua. Kiloanana geus ngurangan 30 kilo, awakna beuki garing, tapi bogoh kene, rohmah. Ya, gitu. Usad kumaha upami aya kieu, aya aki-aki ka bojona rohmah. Ningali pemudi mawadah aya nu kitu. Aya eta teh namina aki-aki nurus tunjuk. Nabi Ayub itu sabar. Sampai kan pernah diminta sama istrinya, "Pak, atuh bapak teh nabi sok ngadoa ke Allah." Apa jawaban Nabi Ayub? 70 tahun aku sehat dan aku baru 16 tahun sakit. 16 tahun teh dibilang baru. Sampai menahan dirinya untuk berdoa, menjaga adab. Ieu mah ya Allah karake nyerip cangkeng 3 poe, meningus dibabaca ka mana-mana. Dina salat teh ya Allah abdi teh kurang kumaha ka Allah teh. Salat di masjid wae ieu nyeri cangkeng 3 poe teh cager-cager. Itu adab. Sabar. Kalau kita nggak sabar, mohon maaf, orang yang nggak sabar itu biasanya berakhir di jurang kemaksiatan. Hayang beunghar ku cara gampang maling, hayang beunghar ku cara gampang korupsi. Ningali pamajikan tatangga geulis hayang kapi milik salakina diengrin. Kan gitu. Anak muda jatuh hati sama perempuannya. Lalu kemudian orang tuanya belum memberikan approval, belum memberikan kesepahaman, kesepakatan, diajak kawin lari. Sabar. Ya, ini buat pemuda Persis di sini. Ya, anu jomblo kene. Kalau Anda jatuh hati, heg sigana teh teu satujuan ku calon mitoha, sing sabar. Tingali bapana sok salat tara di Masjid Istiqomah. Oh, sok. Tiap ka masjid heulaan. Nyimpen sendal ku urang teh dicanak Pak, ku abdinya dipangnyimpenkeun. Mimitina teh dah sia mah pedah we hayang ka anak aing. Waler ku urang teh sumuhun Pak, bogoh tuna. Engke beres salat buru-buru ka handap disiapkeun sendalna. Pak, mangga. Sok tuluy-tuluyan. Maknya 2 tahun mati itu terudeteun. Yang terakhir salat. Kalau kita diuji salat, ya. Nih saya kasih tahu kebiasaan di rumah saya. Saya kalau anak saya sakit tapi bukan yang urgent ya. Itu saya sebelum bawa anak saya ke dokter saya pasti salat dulu. Biasanya saya bawa anak saya ke dokter jam 9 pagi. Pagi-pagi itu saya salat duha dulu. Baru bawa anak. Tan ari eta aya contona kitu ti Nabi lamun budak gering salat duha heula karak mawa ka tabib teu aya. Tapi itu juga tidak terlarang.
Kenapa saya melakukan itu? Sederhana, saya pengen nyelamatin hati saya. Lamun orang tiba-tiba mau budak ka dokter, ditakdirkan sehat, pan sok bahasa nanti kieu, hade pun anak teh ayeuna sehat, margi dokterna keren. Allahna dikamanakeun. Tapi lamun orang salat heula, Gusti hatur nuhun, panginten ieu teh abdi yakin, ieu teh pedah abdi salat. Margi abdi salat, Allah teh nunjukkeun abdi ka dokter anu sae, dipasihan obat. Kuasilah eta pun anak sehat, tapi dah hakikat nama ya Allah, ieu teh ti Allah. Ya, jadi itulah ujian. Jadi hari ini kita bicara ujian saja. Karena insya Allah ke depan akan ada banyak ujian yang menyapa kita. Dan yang paling penting yang harus kita ingat, ujian itu khairun wa syarrun. Sesuatu yang dalam perspektif kita baik maupun sesuatu yang dalam perspektif kita tidak mengenakan atau buruk. Ikhwatu iman yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf hari ini tidak pakai kopiah. Sabab beriweuh nya kudu make kopiah, nya kudu make helmnya. Gimana? Ganteng. Ayo mah kajian disebut ganteng kula laki. Cek si bapak teh aing nguji ku mujina. Itu saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Saya selalu bilang saya seneng kalau ke Katapang ini karena bapak-bapak dan ibu-ibunya selalu bersemangat untuk taklim. Mudah-mudahan kita konsisten karena saya punya keyakinan Persis itu akan ada dan tetap ada kalau pengajiannya ada, ya. Muhammadiyah akan tetap ada kalau kampus, sekolah dan rumah sakitnya ada. NU akan tetap ada kalau tahlilan 7 bulanan ada. Persis akan ada kalau pengajiannya ada. Lamun hiji cabang geus eueuh pengajianana berarti Persisna geus bubar. Makanya rajin-rajin ngajinya. Perkara eta mah aing mah materi teh asa ieu deui. Ah bae meh katalar we. Dah hese atuh ngobrolkeun Ramadan, teu make ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Matakna ini saran ya ke bidang dakwah. Upami di urang aya pangaosan, utami nama di kota Bandungnya kan sok aya pangaosan dina mangsa taraweh. Sae nama didamel temakna. Ulah dibebaskeun ustad teh. Sabab lamun dibebaskeun ustadna beda bisa kajadian. Ti malam kahiji tepikeun ka malam 29 kutiba deui. Ari ibadah mah ibadah ngan nya Pak. Ibadah kita leneng-leneng teh sia gitu. Nah, baik ikhwatu iman yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Hatur nuhun dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin wa may yadhakkaru illa ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.